Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Azahra dari Program Studi Sosiologi Angkatan 2023E dengan NIM 147. Baik, pada malam hari ini saya akan membawakan podcast dengan tema Pancasila dalam Pandangan Masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Nah, untuk tahu bagaimana Pancasila dalam pandangan masyarakat, apa saja implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat, langsung saja kita kenalan dahulu dengan narasumber saya pada malam hari ini. Selamat malam Pak Memet. Selamat malam Mbak Cua. Saya manggil Cua ya. Iya Pak, monggo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast perdana saya. Baik, mohon izin untuk Bapak perkenalkan diri. Wah, jadi bintang podcast ya nanti ya. Iya. Ya, nama saya Memet, saya warga di Sidoarjo, bertetangga dengan Cua. Saya manggilnya Cua karena sejak kecil itu saya manggilnya Naswa dengan Nama panggilan kecil Cua. Nama akrab ya. Iya, nama akrab Cua. Sehat Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat Cua. Alhamdulillah baik. Berbicara tentang tema podcast saya kali ini, menurut Pak Memet sendiri, apa pandangan masyarakat, terutama Pak Memet, tentang nilai-nilai Pancasila? Ya, kalau bagi saya pribadi Cua ya, Pancasila merupakan ideologi yang tidak bisa tergantikan oleh ideologi apapun, karena bagi saya dari nilai dasar itu, 3 nilai besar tadi, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, kemudian nilai praktis, itu sangat luar biasa. Kenapa? Kalau Pancasila kita lihat dari nilai dasar ada 5 sila itu tidak bisa tergantikan itu. Nah, dengan nilai-nilai ini Pancasila mempunyai sebenarnya merupakan kewajiban dan merupakan nilai yang harus ditanamkan ke dalam diri kita masing-masing. Nilai dasar itu yang tidak tergantikan. Tapi dibuat dalam nilai dasar itu pasti ada penjelasannya, bagaimana sih mendetailkan dari nilai dasar itu. Munculnya di nilai instrumental. Dilihat dari nilai instrumental ini ada norma yang berlaku, yang terbentuk dalam peraturan perundang-undangan. Norma itu jadi semua peraturan perundang-undangan itu mengacunya pada Pancasila itu. Jadi semua pusatnya di Pancasila. Iya. Harus mengacu pada nilai-nilai yang ada pada nilai dasar tadi. Nah, bagaimana nilai praktisnya? Nilai praktis adalah pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Sehingga itu sudah terkandung 3 nilai besar itu yang sebenarnya tidak bisa tergantikan oleh ideologi lain bagi saya. Nah, saya yakin semua orang Indonesia tidak akan menggantikan ideologi lain selain Pancasila. Kalau dia mengganti ideologinya dengan ideologi lain, saya kira lebih baik dia keluar dari Indonesia. Ya, jadi jangan menjadi warga negara Indonesia. Baik, kan sudah menyinggung tentang pandangan ya Pak ya. Menurutnya Pak Memet sendiri, tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat itu apa aja Pak? Ya, kalau kamu tanya itu, sekarang kita contoh. Saya di masa-masa sekarang ini, era digitalisasi itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Efeknya luar biasa. Di media sosial tidak tertutup kemungkinan itu ada konten-konten yang merusak bangsa, yang memecah belah bangsa. Ya, benar. Kemudian saya mengatakan secara global, secara umum, ada kemungkinan negara lain atau ada sekelompok negara atau sekelompok orang yang tidak suka Indonesia itu tenang.
Iya. Nah, itu tantangannya. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ya, kita tetap berpegangan bahwa pada Pancasila ini, dalam persatuan dalam sila ketiga, itu harus kita yakini bahwa tidak ada yang membedakan kita, tidak ada yang mempersatukan kita, tidak ada pandangan yang memisahkan kita. Gitu. Tidak ada semua itu. Jadi kalau kita hanya membaca medsos, makanya lebih bijak untuk bermedia sosial. Ya, ya. Jadi jangan sampai itu tantangan yang terberat, tantangan terberat bahwa era digitalisasi itu bisa mempengaruhi. Contoh ya, sebagai saya contohkan tadi, ada contoh lain misalnya sekarang banyak media sosial yang menampilkan konten berbau porno. Iya, sudah banyak. Kemudian ada konten yang sara. Ya. Nah, itu bagaimana menyikapi? Ya, pemerintah harus hadir dong. Ya, pemerintah harus hadir. Dimulai dari pemerintahnya ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya mulai dari keluarga. Oh iya, dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri, dari keluarga kita kasih tahu bahwa sebenarnya konten-konten itu tidak benar. Ya, kita diskusi. Saya sering diskusi dengan anak-anak, dengan anak saya bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan, lebih bijak berkomunikasi atau menggunakan media sosial, itu harus kita tekankan. Nah, dari keluarga itu ke lingkungan yang lebih luas, misalnya kayak RT. Saya pernah, kalau nggak salah, dengan teman-teman Karang Taruna di sini, saya sering menyampaikan, ya kan. Jadi kalau saya pribadi, saya mulai dari diri saya sendiri. Bagaimana caranya untuk mengcounter tantangan itu. Nah, di samping itu juga negara harus hadir. Ya, bagaimana caranya? Ya, membuat regulasi. Contoh misalnya Kominfo itu nge-ban itu barang-barang situs-situs yang nggak benar. Itu kehadiran negara di situ. Ya. Saya kira itu tantangan yang berat. Memang era sekarang ini suka mengadu domba dengan adanya media sosial. Ini yang akan memecah belah bangsa. Itu ada kemungkinan dari media sosial. Soalnya mau memasuki era digital 5.0 itu Pak ya. Jadi kalau saya ngomong contoh nih sekarang kamu baca lihat konten dari TikTok, Twitter, Instagram. Ya, dari media sosial. Itu kadang-kadang saya juga punya beberapa akun Instagram, Twitter, yang sering baca di Twitter. Kalau kamu baca Twitter, itu kalau kamu tidak jernih cara pikir kamu, pecah kamu nanti. Serius. Nah, itu yang harus kamu pahami, bahwa dalam media sosial tidak semuanya benar apa yang dikatakan, baik oleh pengamat maupun hoax, ya, kalau kita ngomong hoax ya. Nah, disitulah benih-benih perpecahan ada di situ. Tantangan paling sulit. Di situ. Ya. Apalagi? Untuk sesi sharing kita gini Pak, pesan untuk masyarakat kita di luar sana, terutama mahasiswa seperti saya dan generasi-generasi bangsa kita, agar selalu menjaga nilai-nilai Pancasila. Menurut Pak Mehmet apa? Satu pesan saya, jadilah kalau untuk mahasiswa atau pemuda, jadilah pemuda yang berintegritas. Jadilah pemuda yang punya. Kamu begini, saya kasih contoh. Kamu tahu gelas? Gelas itu apa sih? Hanya kalau orang Jawa bilang beling. Iya, benda mati. Benda mati, dia tidak akan berfungsi. Ya. Iya. Tapi ketika kamu itu diisi, kamu akan berfungsi. Artinya apa? Kamu belajar isi, kamu tidak akan menjadi apa-apa ketika kamu tidak mengisi.
dirimu sendiri dengan ilmu apapun, termasuk ilmu agama, kamu tidak akan jadi apa-apa. Kamu akan jadi hanya diam saja, tidak melihat, tidak, ya diam. Tapi ketika kamu jadi gelas saja, bisa berguna bagi orang lain. Itu, ya. Itu kalau saya jadilah manusia yang berguna, jadilah manusia yang sukses, karena sukses bukan dari ukuran kamu dapat apa yang kamu dapat. Itu bukan orang sukses. Tapi sukses apa yang kamu berikan. Nah, Ya. iya Pak. Orang sukses bukan apa yang dia terima, tapi apa yang dia terima. Ya. Iya. Ya, oke, banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapat pada malam hari ini. Selain paham tentang apa pandangan masyarakat dalam Pancasila, bahkan hingga peran Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut andil dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Oh, pasti itu, pasti. Ya. Begini, coba. Gimana Pak? Kalau pemuda itu tidak melakukan apapun, Tidak melakukan aksi, artinya dia hanya diem, dia hanya ngikut aja, kemana orang aja dia ikut, itu bahaya. Tapi ketika dia punya prinsip, nah cuman prinsip ini jangan prinsip yang negatif dong. Yang positif. Contoh begini, ada yang ngajak kamu, nih mahasiswa kadang-kadang kan demo Pak biasanya. Ada yang ngajak demo, nggak apa-apa, karena kebebasan kalian untuk bersuara itu akan dilindungi juga oleh undang-undang. Kamu bebas, hanya satu, kebebasan ada batasnya. Ya. Ya. Apakah itu demo? Apakah kebebasanmu sebagai seorang manusia? Jangan mengatakan aku bebas mengatakan apapun. Iya, tapi ada batasnya. Ingat itu. Ada aturannya Pak. Apa batasannya? Norma. Oh iya. Norma dalam apa? Aturan. Jadi begini, kamu ngomong, aku kan bebas, sekarang saya udah mahasiswa, saya udah bisa melontarkan kritik bla 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 dan segala macam kepada orang lain, kepada orang yang nggak benar. Tidak benar. Kamu bebas, tapi sampaikanlah kritik itu dengan etika yang benar. Etika yang benar. Jangan menyampaikan, misalnya di Pak RT nih, Pak RT kok begini, Pak RT bacot, Pak RT. Jangan menyampaikan sesuatu yang bukan merupakan gagasan, bukan solusi. Kenapa saya ngomong gitu? Ketika kamu nanti berdebat, ya, kamu diminta pendapat oleh orang lain, dan itu bukan solusi, itu dianggap kamu orang bodoh. Soalnya nggak berbobot ya Pak. Kenapa saya ngomong gitu? Kita berdebat sesuai dengan orang pintar itu munculnya solusi, tapi ketika kita berdebat dengan orang bodoh, munculnya apa? Emosi. Dengan tak ada habisnya. Tapi ketika solusinya muncul, gagasannya seperti ini, Pak, saya punya gagasan untuk kampung itu banyak seperti ini. Ya. Nah, satu yang kami ucapkan hari ini juga ada hubungannya dengan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya Pancasila ke-4. Ya. Kita bermusyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, gagasan kamu tidak diterima oleh orang sini, orang kampung sini, orang RT sini, ya kamu harus legowo. Nah, artinya kritik berarti oh iya saya masih kurang. Berarti saya harus memberikan gagasan yang lain. Artinya gagasan itu tidak hanya, jangan merasa gagasan saya nomor satu. Itu. Jadi kritik yang kamu sampaikan, gagasan yang kamu sampaikan, itu harus kamu pertahankan hanya saja kalau tidak diterima oleh kalangan yang ada di sini, sebagian besar warga di sini tidak menerima dengan gagasan kamu, ya
kamu sungguh dong. Karena apa? Tidak boleh memaksakan kehendakmu kepada orang. Kenapa kok seperti itu? Sekarang saya tanya, ketika kamu memaksakan kehendak, sedangkan di sini tidak disetujui orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan terjadi? Kalau saya tetap memaksa, orang-orang bakal nyerang saya. Bukan masalah menyerang, kamu tidak akan mendapatkan teamwork yang bagus. Tidak akan mendapatkan. Karena apa? Kamu tidak akan bekerja sendiri. Tapi ketika gagasanmu disetujui orang banyak, kamu akan menjadi kamu kalau tidak disetujui tapi kamu kerja, capek. Kamu tidak punya tim. Punya tim, ya benar Pak. Tapi ketika semua menjadi setuju dengan pendapat gagasan kamu, kritik kamu akan mendapatkan dukungan dan menjadi teamwork. Teamwork ini yang akan bekerja dengan sistem yang akan kamu bangun. Ya, benar Pak. Ya. Benar. Kenapa? Saya dapat pencerahan baru. Bukan pencerahan. Sebenarnya bukan pencerahan. Hanya Pak Mehmet yang lebih dulu hidup daripada kamu. Oh iya, banyak pengalaman yang Pak Mehmet sudah lewati daripada saya. Makanya kamu belajar. Jangan merasa aku nggak mampu. Orang yang merasa nggak mampu itu biasanya tidak mempunyai effort lebih. Yang lebih utama dia tidak percaya Tuhan. Iya. Dia nggak percaya Allah. Ya. Iya. Ya, pesan terakhirnya, mari jadikan pemuda Pancasila untuk mengambil peran yang sangat penting ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Keberadaan pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadi. Sebentar dulu, jangan ngomong pemuda Pancasila. Jangan-jangan salah nanti sama ormas kan? Oh iya. Catat di situ ya. Iya, nanti saya cut Pak. Gak apa-apa, jangan di-cut. Oh iya. Ini omongan saya. Oke. Jangan pemuda yang Pancasilais, bukan pemuda Pancasila. Pancasilais. Kalau pemuda Pancasila, ormas itu nanti. Iya benar. Jadi anak buahnya Pak Lanyala kamu. Dengan keberadaan pemuda yang berpancasilais diharapkan dapat menjadi karakteristik yang baik bagi Indonesia dan mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, terima kasih kepada Pak Mehmet yang sudah meluangkan waktunya bersama saya pada malam hari ini untuk berbincang-bincang dan sharing yang sangat seru mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat. Oke. Baik, kita akhiri sesi podcast kita pada malam hari ini. Saya selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, program studi sosiologi untuk mata kuliah Pancasila, pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat UNESA.